nih gitu ya teman-teman, gitu kurang lebih seperti itu ya. Jadi nanti seiring berjalan waktu juga teman-teman, misalnya aku konten aku yang ini view-nya jelek ya, nah nanti teman-teman buka ini, kalau belum bisa baca nanti screenshot aja ke aku, kirim ke aku, nanti aku bantu bacain apa yang kurang di kontennya teman-teman gitu ya. Jadi harus bisa ngebaca traffic apa sih ini, eh grafiknya juga, biar teman-teman tahu bisa evaluasi kontennya teman-teman sendiri ke depannya gitu ya. Ada lagi teman-teman sebelum aku tutup, kayaknya sampai sini dulu deh ya. Udah berapa jam sih? Oh masih 1,5 jam deh, masih bisa. Ada yang mau tanya teman-teman? Atau ada yang mau nanya? Ya. Kira-kira ada nggak ya contoh-contoh untuk apa ya, untuk story WhatsApp gitu Kak, soal produk digital dari Kak? Oh, nanti deh aku kirim template-nya. Sebenarnya ada template-nya aku nanti ya. Aku kirim, kakak chat aku lagi aja minta kalau mau promosi pakai status. Oke oke Kak. Ya, nanti di Japri aja. Iya, sama-sama. Ya Kak. Ada lagi nggak teman-teman? Nggak apa, masih ada waktu tuh, masih 1/2 jam lah, boleh. Aku mau tanya dong. Iya, silakan. Iya gitu sih. Aku tuh kan udah punya akun link IG. Aku juga punya produk yang dijual di link. Nah, tapi masalahnya kan tadi kakak bilang kalau nggak harus ada link yang ditempel di bio akun TikTok ya. Nah, kemarin itu aku udah cantumin link di TikTok, tapi itu belum banyak juga, belum ada satu. Itu gimana tuh? Gimana, sorry kak? Jadi aku udah punya yang aku tempel di bio, linknya belum ditempel di bio. Udah. Oke. Tapi aku belum punya konten, belum live, tapi udah ada produk yang aku jual di link IG gitu loh Kak. Nah itu gimana tuh? Ya nggak masalah, maksudnya kakak udah punya produknya, udah nautin link di bio, tinggal kontennya aja gitu maksudnya. Iya betul. Oh iya, nggak Tapi apa-apa. followers aku tuh belum banyak Kak. Nah tadi katanya kakak tuh kan kalau nanti setiap berapa bulan sekali tuh kan nanti ditarik ya sama ini ya. Itu nanti kalau misalnya tuh aku bisa cantumin lagi nggak link? Nah, kakak sekarang followersnya berapa? Belum ada 100 Kak. Belum ada 100, tapi bisa nautin link di bio. Akunnya bisnis atau personal? Bisnis. Nah itu karena waktu itu sebenarnya kan pribadi. Nah, terus karena aku kepengen nautin link di bio, jadi aku rubah jadi bisnis gitu loh Kak. Oke, sebenarnya gitu ya teman-teman. Kalau untuk nautin link di bio itu teman-teman, aku juga nggak ini ya, maksudnya ada yang nanti ditarik sama TikTok, ada yang lama juga nggak ditarik. Nah itu ya pokoknya nanti tinggal nunggu waktunya sih. Pokoknya banyak kok, udah banyak soalnya yang bilang kalau misalnya dia itu apa namanya, bentar aku tutup dulu. Kalau misalnya dia itu akunnya dialihin ke aku jadi salah fokus nih sama komen-komen ya. Jadi teman-teman kalau misalnya akunnya belum dialihin ke bisnis ya, bisa udah nautin link ke bisnis, itu bisa nautin link di bio, itu linknya nggak akan permanen. Itu udah banyak yang ngasih tahu juga gitu ya. Walaupun memang aku juga nggak tahu itu bisa persisnya di tag outnya itu di bulan keberapa. Tapi itu pasti nanti kejadian, karena udah banyak. Aku juga dulu pas aku jualan baju, aku juga punya akun TikTok yang lain. Aku pindah akunnya ke bisnis. Sekitar 5 bulanan akhirnya tiba-tiba akun link ID aku hilang. Akun link ID kan aku naruh linknya link WA tuh waktu itu. Nah itu tiba-tiba hilang, nggak bisa nautin link lagi. Pas aku nyampe 1.000 followers baru akhirnya bisa muncul lagi gitu. Jadi kalau ketentuan itu kayaknya sih random ya dari ininya. Jadi kalau linknya itu udah hilang, aku nggak bisa nautin link lagi ya Kak sampai 1.000 followers. Iya betul. Gitu, harus emang persyaratan dari TikToknya itu harus 1.000 followers dulu. Udah banyak kok yang affiliate juga. Konten follower kayak. Kenapa?
Berarti aku sekarang tinggal ngejar ini apa, bikin konten buat ngejar follower. Iya, betul. Ya, konten yang banyakin followers itu ya konten edukasi. Udah nggak ada konten lain lagi. Konten edukasi, konten tutorial itu cepet naikin naikin followers tuh. Sama konten berbagi produk digital gratis. Itu tuh benar-benar orang suka dikasih yang gratisan, namanya juga gratis ya teman-teman ya. Gitu. Kalau fokus teman-teman emang ke situ dulu ya, berarti harus sabar. Nggak bisa buru-buru mau jualan. Ya, karena emang jualan di awal tuh agak lebih susah dibanding kalau teman-teman mau cepet ya itu tadi nge-live. Live itu akan lebih cepet kalau teman-teman event personal brandingnya belum begitu naik, teman-teman nge-live nih akan lebih mudah orang mau beli produknya teman-teman asal teman-teman dapet cara poin nawarinnya. Triknya dapat, makanya kasih tahu aku kalau udah mau mulai nge-live. Nanti aku kasih tahu apa aja harus yang dibahas. Yang dibahas pasti sesuai topiknya teman-teman ya. Gitu. Kalau mau jualnya misalnya kayak ada yang siapa sih nih? Ada nggak di sini yang jual eh apa yang buat affiliate tuh bank konten gitu ya. Nah kayak gitu teman-teman bisa fokus ke situ nawarinnya, edukasinya dulu, kasih edukasi seputar misal bidangnya nisnya ke affiliate, ya udah teman-teman edukasi tentang affiliate yang teman-teman tahu, baru nanti tawarin produk yang nyambung ke affiliate tersebut, yaitu produk digitalnya teman-teman. Gitu, udah gitu aja kalau nge-live mah teman-teman. Kak, sorry Kak, ini kita setiap hari Selasa ya Kak ya, berarti kita ya? Atau kayak cuma seminggu aja atau apa gitu? Oh, kalau Zoom ini hari Selasa. Kalau aku nggak ada halangan, pasti di hari Selasa. Oh, berarti yang kalaupun kan katanya yang ikut 85.000 tuh semua 1 minggu. Maksudnya 1 minggu apa tuh Kak ya? Oh, enggak, Senin sampai Sabtu itu bimbingan private WA-nya. Kalau hari Minggu kan aku nggak balas chat teman-teman nih, gitu. Udah itu aja. Long term lah Kak ya. Iya, tapi kalau hari Selasa udah pasti, kalaupun aku lagi nggak bisa, kita pindah ke hari yang lain kok. Gitu. Oke. Ini aku lagi greget nih Kak. Aku cerita Kakak ya. Makasih Kak ya. Ya, sama-sama. Gimana teman-teman yang lain? Kalau kira-kira apa yang mau ditanya nih, atau teman-teman ada yang udah mau siap nge-live? Kalau nge-live itu nggak usah takut ini ya teman-teman ya, nggak usah. Itu tuh benar-benar naikin akunnya teman-teman cepet tuh. Live itu benar-benar pengaruhnya gede banget. Kak, fitur live itu harus udah punya berapa followers gitu ya? 200 sih. Tapi ada juga yang 100 followers. Bisa live gitu ya. Nah, makanya random, cuman rata-rata itu di 200. 200 followers tuh teman-teman udah bisa live. Ya, jadi kalau udah bisa live, mendingan saran aku live aja. Apa yang diomongin nggak apa-apa teman-teman, yang penting catat. Kita kan ngebaca bisa gitu ya. Ngebaca tuh bisa gitu. Yang penting teman-teman siapin aja tuh toolsnya apa aja. Nggak harus pakai tab lagi kok. Kalau teman-teman belum ada tabnya ya nggak apa-apa, nggak usah pakai tab ya. Makanya balik lagi, teman-teman mau edukasi tentang apa dulu nih, gitu ya. Kalau misalnya ada handphone satu lagi ya bisa pakai aja satu handphone lagi buat ngasih tutorial ya. Kalau misalnya teman-teman jual kontennya parenting, terus mau live bahasnya apa ya, berarti tadi aku bilang cara pakai produk digital anaknya di tutorialin, dikasih tahu. Kalau produk itu bisa di print lagi, teman-teman kasih tahu cara pakainya. Bukan nggak, kalau teman-teman nggak bisa edukasi parentingnya ya nggak usah gitu ya. Cari topik yang nyambung ke produk digital yang teman-teman mau tawarin di live-nya teman-teman. Itu triknya kalau teman-teman mau kalau kontennya tentang parenting, targetnya ke user atau ke orang ibu-ibu atau orang tua yang butuh worksheet untuk dipakai anak-anaknya atau buku dongengnya. Kayak gitu, lebih ke situ edukasinya. Gitu. Boleh. Halo. Saya lagi Kak mau nanya Kak. Ya, boleh. Tadi siapa dulu tuh? Kak, siapa dulu tadi? Saya dulu nggak? Ya, boleh. Kalau nggak salah dulu kakak pernah bilang kalau bikin video jangan nampilin produk gitu ya? Iya, betul. Kenapa itu Kak? Yang pertama gini teman-teman, coba nggak usah ngambil orang lain lah. Misalnya teman-teman ngelihat orang posting gitu ya, langsung ada gambar produk yang ditawarin. Udah gitu worksheet yang teman-teman nggak terlalu paham. Kira-kira teman-teman mau skip atau tetap nonton konten itu? Coba aku ambil POV-nya dari teman-teman dulu deh. Teman-teman nggak ngerti itu worksheet apa, terus tiba-tiba ada orang bikin konten, isinya cuma worksheet, terus captionnya ngarahin orang klik link di bio. Iya.
Itu bikin orang Pasti ya pasti skip kan. Nah itu makanya kenapa aku bukan ngerekomendasiin teman-teman bikin konten tuh selalu edukasi. Boleh ada gambar produknya, boleh banget, tapi taruh di akhir, jangan taruh di awal. Gitu boleh, nggak apa-apa. Aku sering kok naruh produk aku di akhir tuh ada ya teman-teman, tapi nggak pernah aku nawarinnya di awal, nggak pernah, selalu di akhir. Pokoknya aku selalu nawarin produk itu di akhir. Mau teman-teman gambar produknya gimana pun itu boleh ditawarin, tapi jangan di depan. Pertama konten kebuka begini langsung ada produknya, ya orang udah malas duluan, dia tahu juga enggak itu worksheet buat apa. Terus udah gitu captionnya, yang mau produk ya klik link di bio. Siapa lagi yang mau klik link di bio? Udah gitu linknya belum bisa diklik lagi. Udah banyak soalnya teman-teman yang jualan tuh kayak gitu, sering, bukan 1-2 orang aja, banyak banget. Nah makanya teman-teman aku ajarin caranya yang bener untuk promosi, yaitu dengan cara mengedukasi. Cari topik edukasi yang nyambung ke produk digital yang mau teman-teman tawarin. Gitu. Itu udah paling bener banget tuh promosi kayak gitu ya. Misal teman-teman punya produknya tentang belajar bahasa Inggris nih. E-book cara cepat belajar bahasa Inggris. Berarti edukasinya teman-teman di awal itu edukasi tips cepat belajar bahasa Inggris untuk pemula. Itu teman-teman kasih poin-poinnya apa aja, nanti di akhirnya kalau mau ini ada ebook bla 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 kayak gitu ya. Lalu kalau faceless mau edukasi gimana Kak kalau bukan ke produknya. Nah itu nih kayak tadi nih, aku ini sebenarnya aku pakai produknya buat bikin promosiin konten faceless. Nih ini aku pakai produknya kan, tapi bukan aku ngarahin orang ini produk yang aku jual, enggak. Aku kasih tahu dulu, angkat dulu permasalahannya. Nah, tuh baru edukasinya nyambung. Baru aku kasih tahu nih produknya nih. Ini baru aku spill nih produknya di akhir. Walaupun ini emang aku pakai produknya, tapi kan dia nggak tahu kalau ini aku lagi nawarin. Gitu, ngerti ya maksud aku ya teman-teman. Kalau misalnya teman-teman faceless nggak nunjukin muka, tetap nggak apa-apa. Pokoknya jenis file penawarannya, ngarahin CTA-nya itu harus selalu di belakang, di ujung. Teman-teman di awal itu selalu edukasi, ngajarin dulu, kasih informasi dulu. Informasinya yang mana Kak? Ya yang nyambung sama produk yang lagi mau teman-teman jual. Gitu, jangan edukasinya apa, produk yang ditawarin apa. Ya nggak bisa, orang nggak relate ya, jadi agak kurang masuknya gitu, kurang lebih lah ya. Itu ya teman-teman. Jadi kalau jadi pokoknya kalau mau promosi, teman-teman jangan nempelin gambar produk di depan. Gitu. Udah itu aja kok. Kan udah terlanjur bikin video yang seperti itu, dihapus apa enggak ya? Gimana? Kalau udah terlanjur nggak apa-apa. Kalau udah terlanjur, aku juga ada teman-teman cek deh konten aku, ada tuh yang awal-awal ya, kontennya nempelin gambar buku dongeng doang ya. Tuh konten awal aku belum tahu tuh ya. Lama-lama aku ngerti ya, aku ganti konten, nggak apa-apa. Itu buat teman-teman nanti perbandingan. Jadi teman-teman bisa evaluasi nih kurangnya di mana. Ya bisa juga itu kontennya siapa tahu naik di kemudian hari. Jadi kenapa makanya teman-teman jangan hapus konten yang sudah teman-teman posting. Kadang tuh konten itu nggak tahu tiba-tiba dia naik sendiri, padahal di postingnya udah lama, tiba-tiba naik. Banyak konten aku yang kayak gitu, soalnya yang tadinya view-nya sedikit lah tiba-tiba jadi FYP-nya baru sekarang, padahal kontennya udah diposting dari 2 bulan yang lalu. Lama-lama naik gede tuh viewersnya sampai ribuan, ratusan ribu pula. Gitu, itu padahal konten yang tadinya view-nya cuman misalnya 1.000 tiba-tiba jadi sekarang 200.000. Itu konten lama aku teman-teman. Jadi makanya aku nggak ngarahin teman-teman tuh konten yang ngerasa kontennya tuh jelek, view-nya kecil terus dihapus. Enggak ya, biar teman-teman bisa jadi bahan evaluasi, biar teman-teman juga ngerti gitu ya. Ngerti kalau konten teman-teman itu sebelumnya mana yang salah, mana yang view-nya bagus, mana yang view-nya kurang. Jadi bisa buat belajar juga gitu. Ya, ada lagi? Makasih. Sama-sama, Kak. Halo, Kak. Iya. Ini masih seputar yang tadi di link ID ya, masih nyangkut ke situ. Kalau bundling otomatis kayak tadi yang diarahin tuh, diklik linknya semua, berarti otomatis kita atur harga juga. Jangan kayak yang pertama kita satu-satu ya. Kita ini sendiri lagi berarti. Link produknya. Ya, link produk kan udah kita salin nih, link terus masuk ke upload. Nah, itu harganya berarti kita nggak kayak yang pertama, beda ya berarti ya, yang komplit itu langsung diganti sendiri lagi ya. Iya, pokoknya intinya kalau masukin produk, misalnya mau masukin bundling yang dari aku persis banget, ya udah teman-teman copy yang dari sini aja nih. Link yang ini. Ya, semua
Iya, Nah, gitu. harganya berarti juga ini. Itu tetap pakai G-Drive atau other atau ini kalau semua itu. Sama Kalau G-Drive kayak nggak gini, apa-apa. kalau banyak kayak gini. Iya, maksudnya banyak, banyak, maksud kakak banyak kayak gini. Iya, bukan? Iya, Kalau banyak iya kayak gini tadi, semuanya. kalau semuanya branded kayak gitu, aku pakainya ini nih. Pakai ini nih, apa sih namanya nih? Custom message ini nih. Kalau aku, tapi tadi kayak aku bilang bisa pakai Gdocs juga bisa. Kalau Gdocs itu kayak Word, teman-teman taruh link-linknya itu semuanya, nanti baru link Gdocs-nya teman-teman taruh di sini di bagian other. Gitu. Tapi G-Drive kalau kenapa? kalau langsung di G-Drive kayak normal biasa bisa. Oh, nggak bisa. Kalau langsung di itu cuma bisa satu file aja, satu link. Kalau banyak kayak gini teman-teman harus pakai Gdocs. Gdocs itu ini kayak Word tapi dia kayak G Drive gimana sih? Google Doc namanya ya gitu kayak gini. Teman-teman kayak taruh dulu filenya di Gdocs ya teman-teman. Itu secara rangkuman besar, nah taruh di sini nih. Yang tadi nih, taruh ya. Yang ini semuanya di copy taruh di situ. Ini di sini. Nah, nanti link inilah yang teman-teman taruh nih. Mana sih? Ya, nggak bisa lagi nih. Nah, pokoknya gini lah ya. Misalnya ini. Nanti teman-teman copy tuh harus pakai aplikasi ya. Jadi nanti dari sini teman-teman copy. Nah, baru pakai link Gdocs-nya taruhlah di sini. Jadi nggak perlu lagi pakai apa sih namanya? Custom message ini. Kalau teman-teman males ya pakai custom message ini aja, nggak usah pakai Gdocs. Tapi kalau pakai custom message ini teman-teman tetap harus isi ya. Ini linknya harus keisi. Kalau nggak keisi nggak bisa dia di save. Nggak boleh kosong. Diisinya apa kak? Ya random aja. Kalau aku ya aku kasih salah satu aja yang ada di sini yang udah aku taruh. Nanti aku taruh lagi di sini biar buat syarat aja. Aku sih gitu ya. Itu untuk apa kak ya custom message tuh kak? Sebenarnya fungsinya ini tuh custom message ini buat kayak misal teman-teman apa kayak terima kasih sudah membeli produk di toko saya gitu misalnya, atau untuk terima kasih untuk pembelian produk ini, nanti untuk dapatkan diskon untuk pembelian produk kedua. Misal teman-teman mau kasih kode voucher di sini nawarin, itu juga boleh. Tergantung kata-kata apa yang mau disampaikan ke yang beli produknya teman-teman, taruh di sini sebenarnya. Gitu. Lebih fungsinya sebenarnya ke situ. Tapi karena aku nggak pakai Gdocs ya aku pakai aja di sini gitu teman-teman. Kalau yang blok layout tuh apa kak ya? Block layout Ya layout. ini tampilan produk teman-teman. Oh. Posisinya tuh kan ini ada yang begini nih. Ini kan ada yang gini ke samping tuh, ada yang gede, ada yang kanan kiri. Nah itu teman-teman pilihnya di sini. Gitu. Ini tampilan etalase produknya. CTA itu kayaknya, tapi CTA ini kayaknya bayar deh. Kenapa? CTA ini? Ya. Enggak, CTA itu ada yang berbayar, ada yang gratis. Mana sih ya? Kayaknya itu pro, iya. Mana ya? Coba, tarik aku coba cek salah satu produk aku deh. Misalnya, ini nih. Nah ini nih. Ini bisa di custom nih kalau teman-teman pro. Tapi kalau enggak ya ini aja nih yang atas nih, yang ada gambar ininya. Ini CTA juga. Kayak kalau pada saat teman-teman CO kan misalnya kayak gini nih, CO yang ini nih. Nanti buy now. Nah ini buy now-nya kata-katanya bisa berubah. Misalnya custom, kata-katanya apa nih? Buy now-nya mau diganti apa? Gitu ya, di sekarang gitu ya, atau diskon gitu ya, diskon sekarang gitu misalnya ya. Nah ini bisa nih kalau teman-teman pro tapi ya gitu. Tapi kalau enggak ya pilih yang ini aja nih gitu. Tergantung mau kata-kata yang mana. Itu ininya sih lebih ke sini nih menunya. Pada saat CO orang lihatnya kata-katanya arahannya apa gitu. Oh. Kalau ngasih harganya bundling itu bingung ngasihnya berapa ya kak biar orang tuh nggak kelihatan mahal loh ini. Maksudnya, kayak bundling ya. Nah, kalau bundling itu sebenarnya itu ini ya teman-teman bebas sebenarnya sih ya, terserah teman-teman mau jualnya berapa gitu senyamannya teman-teman. Kalau baru-baru sih dulu aku itu jualnya berapa ya, kayak bundling itu aku mulai dari 35-an deh. Bundling aku dulu juga produk aku dikit sih, dulu produk aku juga dikit, nggak sebanyak sekarang teman-teman ya. Produk aku juga dulu dikit gitu, nggak sebanyak sekarang
gitu. Jadi disesuaikan aja teman-teman, kalau pemula ya nggak usah terlalu mahal juga, disesuaikan aja sama produknya kira-kira berapa tuh. Misalnya teman-teman kasih perbandingnya itu harganya berapa, dihitung kan jadi satu, di total nih misalnya total keseluruhan produknya kalau dicampur itu harganya 250. Nah berarti kalau bandingnya biar lebih murah jadinya diturunin dari 250 tuh yang paling worth it berapa, tapi dapetin dengan kondisi dapetin semua produk gitu sih biasanya Kak, aku nentuin harganya